Boleh tahu nggak Bang, gimana cara menyiasati untuk operasionalnya? Wah itu beli oleh-oleh Pusing ya, banyak nggak sih? bukan pusing lagi, luar biasa. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat netizen ya. Alhamdulillah kita kembali jumpa di program Cerita Masjid. Kenali, cintai, ramaikan dan makmurkan masjid. Nah, ya alhamdulillah nih, kali ini kita di Masjid Ar-Raudhah. Tentu udah pada banyak kenal ya Masjid Ar-Raudhah. Ini mungkin jadi tempat nostalgia mungkin untuk mahasiswa. Ini mahasiswa Unja ini udah pasti nih, kemungkinan besar dia pernah kesini. Juga mungkin mahasiswa UIN. Nah, kita udah ketemu dengan pengurus masjid. Dengan Bang siapa Bang? Boleh Bang? Saya dengan Angga. Bang Angga. Bang, saya Andi. Bang Andi. Nah, Bang Andi sebagai Saya ketua DKM. ketua DKM-nya. Bang Angga Sekretaris juga. Iya. Alhamdulillah ya. Ini ngomong-ngomong masih muda-muda ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan ya. Masih muda-muda. Ini kan biasa kalau mohon maaf nih kalau ketemu pengurus masjid mungkin sudah berumur ya. Nah, sekarang kita ketemu di Masjid Ar-Raudhah ini pengurusnya masih muda-muda. Ini boleh ceritakan dulu Bang, ini kegiatan sehari-hari sebagai apa Bang? Saya wira swasta. Wira swasta, oke. Kebun kabarnya Bang? Alhamdulillah. Kebun. Iyalah, kalau Bang Angga? kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama ya? Iya. Jangan satu ini perusahaan dah ya? Iya. Boleh ini dulu Bang mungkin Bang, sebelum kita cerita tentang masjid. Ini lokasinya tepatnya di mana Bang? Tepatnya di daerah Telanai. Daerah Telanai, pas di samping Unja betul ya? Unja Telanai. Alamatnya ingat Bang? Alamatnya jalan apa? Jalannya jalan Amanaf. Amanah. Amanaf jalannya. Cuma nomornya nggak ada dan termasuk di Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura dan masuknya di wilayah RT 08 untuk secara dokumennya. Gitu. Cuman ini masjid yang masjid bersama lah. Masjidnya masjid bersama untuk jamaah juga bersama. Ya, kebetulan letaknya strategis, itu strategis dekat kampus juga. Ada beberapa kampus di lingkungan ini. Betul. Gitu. Ada beberapa Kantor kampus, juga banyak kantor sini juga. mungkin ya. Gitu. Dan alhamdulillah jamaahnya dari hari ke hari ya seperti kita tahu untuk 5 waktunya alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya, ramai ya. Ramai. Baik. Ini kan mungkin cerita sedikit sejarahnya dulu yang Abang tahu lah. Kita sih sebenarnya berharap dari sepuh-sepuh ya atau pembina mungkin bisa hadir, tapi belum berkesempatan pada kali ini. Kita mungkin dengar cerita dulu dari Bang Andi, mungkin yang pernah tahu dulu gimana sih sejarah masjid ini? Kalau sejarah pastinya tuh saya juga belum tahu gitu kan. Tapi ya seingat-ingat saya tuh memang dulu ya para sesepuh-sepuh dari sinilah yang membangun sini kan. Masih tahun 70-an lah. Mulainya tuh tahun 70-an. Dari tanah-tanah dari Unja kan, hibah dari Unja. Oh, ini tanah hibah. Bukan hibah lagi. Apa maksudnya tuh kayak Mungkin ada tambahan lah mungkin perluasan itu. Perluasan. Tapi kalau sejarah detailnya ya Nanti mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. kita kesempatan sama sesepuhnya. Kalau ini renovasi tahun berapa Bang? Ingat Bang? Renovasi jadi ini sebesar ini. 2000 berapa ya? 2000 tuh. Ini masuk ke 6 tahun ke-6 ya. Tahun ke-6, tanda sekitar 2019. Mundur lagi. Sekitar 2016-an lah. 2016 karena pembangunannya agak panjang ya. 2014-an kalau. 2014-an. Siap. Kan dulu kan saya ingat betul waktu mahasiswa tuh saya kuliah tuh tahun 2000-an itu masih cukup kecil. Paling mungkin 10 kali 10 mungkin ya. Iya. Dan tidak terlalu luas kan. Mungkin halamannya yang luas waktu itu. Sekarang ini perbesar tahun 2014-an ya. Sekarang kira-kira berapa ukurannya Bang? Atau kapasitas jamaah jadi berapa sekarang? 1200. Jadi pas sholat kalau full ini bisa nampung 1200 orang. Ini 25 kali 27. 25 kali 27, artinya 25 melebar. Bangunan ya. 27 ke belakang Iya. iya. Oh, termasuk teras. Enggak. Cuman ini Dalam. Luas dalam. Bisa 1200 ya. Kapasitasnya. Iya. Artinya lumayan banyak ya kegiatan kapasitas jamaah. Ini ngomong-ngomong suatu saat bakal ditingkat. Enggak. Memang Kayaknya mentok di sini.
Tapi tidak tahu kalau Belum tahu ya? generasi berikutnya. Urusan yang akan datang. Karena 1200 udah macet dah ya. Udah. Iyalah. Ini Bang, ngomong-ngomong tentang ini masjid juga kan ini Bang Angga sama Bang Andi ini kan masih cukup muda nih, masih 40-an ya. Lebih. Iya. Boleh tahu nggak Bang, gimana cerita kok bisa jadi dikasih amanah jadi pengurus masjid? Panjang ceritanya. yang bisa disampaikan lah kira-kira. Kok bisa jadi anak muda gitu ya? Apa memang biar lebih semangat atau gimana gitu? Kayak pembaruan lah. Pembaruan. Kalau diceritakan terlalu detail, terlalu panjang. Iya. Durasi panjang ya. Terlalu panjang. Kenapa bisa nyampe ke kami? Iya. Nah gitu, kenapa? Dan kenapa mau kalau boleh tahu? Iya. Ya mungkin regenerasi lah. Regenerasi. Waktu itu kan waktu ditanya mungkin berat ya, keberatan mungkin Bukan atau berat apa? lagi, memang berat. Iya. Terus kenapa bersedia kalau boleh tahu? Motivasinya apa? Siapa tahu nanti kan teman-teman yang anak-anak muda juga semangat gitu untuk jadi Ya pengurus mungkin masjid. himbauan ya jalan Tuhan lah sih. Iya. Iya ya. Jadi kalau saya boleh nambahin dari Pak Ketua, Iya, Iya. ya, sehari-hari dari sebelum kami di kepengurusan, Iya. ya sering ngobrol dengan para senior-senior, guru, abang-abang yang pengurus, sesepuh, gitu kan. Aktivitas di sini terus. Oh, gitu Bang kan. karena sering kesini. Karena aktivitas dan sebagai pengurus juga sebelumnya. Oh, sebelum Dan jadi pengurus kan pengurus. sebelumnya pengurus Dulu juga. di bidang. Bidang-bidang lah Bidang-bidang, istilahnya, oke. ya, bidang-bidang. Sering berinteraksi, sering diskusi, ya, sering tukar pikiran kayak mana nih masjid, mau bawa kemana arah masjid. Mungkin ya para sesepuh atau para guru kami atau para abang-abang di sini ya memberikan amanah gitu, dan itu pun agak shock juga gitu kan, agak shock juga ya, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh diskusi. Iya. Tukar pikiran juga dengan sesepuh, bagaimana ya istilahnya ada dukungan gitu kan. Pak Ketua akhirnya bisa ngambil itu pun dengan cara demokrasi juga. Iya. Gitu. Ada dengan demokrasi akhirnya penunjukan langsung gitu kan. Sudahlah gitu, nggak ada lagi kandidat ya beliau lah gitu. Aklamasi ya, sepakat semua ya. Sepakat semua. Kalau istilah singkatnya seperti itulah gitu kan. Karena ngejalani proses juga gitu, dengan proses dan di kepemimpinan beliau pelan-pelan berubah, yang baik kita lebih Teruskan. baik, teruskan, yang kurang dirubah Diperbaiki. jadi lebih perbaik lagi gitu kan. Dari mulai pembangunan, program-program, yang mungkin nanti program sama Pak Ketua lebih detail lagi gitu kan, dengan dari perubahan-perubahannya seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Angga. Nah, kita coba masuk ke program aja mungkin ya. Apa saja yang ini Bang, yang sudah dijalankan ya, program-program sudah dijalankan atau mungkin ada rencana ke depan juga boleh? Mungkin Bang silakan. Ya kalau program tuh kayaknya udah mulai jalan makan gratis Jumatan, Jumat Berkah udah mulai Terus ya jalan. Jumat Berkah. Ini sejak kapan Bang kalau tahu? Udah setahun. Udah lumayan, udah setahun ya. Awal kita masuk, Langsung jalan. gas ya. Oke. kedepannya mungkin kita mau buat itulah kayak madrasah lah. Madrasah. Ya madrasah, planning kedepannya kan. Jadi di atas rumah imam tuh nanti mau dibuat bangunan lah. Dibangun lagi untuk madrasah. Madrasahnya next ke depan lah. Amin. Tapi dalam waktu dekat ini kayaknya menara. Menara dulu ya. Kejar menara dulu kan. Siap. Oke, artinya makan gratis. Terus kalau kajian-kajian? Kajian tuh rutin. Per tiap minggu tuh ada. Dari hari Selasa pagi habis subuh atau itu habis duha. Jam-jam 8-an. Sama Rabu malam. Rabu malam itu kajian apa? Rabu malam tuh sama Pak Henry Mansur. Quran. Iya. Oke. Jumat pagi subuh. Jumat pagi subuh itu kajian Asmaul Husna dengan Pak Latif. Ustaz Abdul Latif. Baik. Tadi Selasa pagi kan ibu-ibu. Okay. Sama Rabu juga Rabu ibu-ibu. Rabu pagi. Oh. Senin, Selasa, Rabu. Rabu pagi, Rabu malam, Jumat subuh. Ada lagi? Kalau kajian ibu-ibu tiap hari dari Senin sampai Rabu.
Pagi. Oh pagi terus tadi ya. Senin Rabu. Kamis Jumatnya bapak-bapak. Kamis Jumat bapak-bapak. Oh pagi-pagi nih ya. Kalau Sabtu Minggu ada juga? Kosong. Kosong. Oh, istirahat dulu. Paling ngaji anak-anak. Pengajian anak-anak, bukan ngaji apa namanya? Belajar ngaji. Belajar ngaji. Iya. Itu tiap hari atau? Tiap hari. Tiap hari. Oh, setiap Sore. sore. Ba'da asar. Badasar. Betul. Oh iya, itu artinya semua segmen ya. Anak-anak tiap hari ba'da asar, ibu-ibu tadi Senin sampai Rabu. Pagi. Bapak Kamis dan Jumat. Malam. Pagi juga. Oh, artinya malam ada lagi tuh. Rabu itu di Rabu malam. Tambah lagi. Rabu malam kan kajian umum. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi kalau nggak mau ikut kajian ya. Sini banyak jadwalnya. Dan kajian-kajian yang umum juga ada. Iya, Bang. Misalnya yang kajian yang sifatnya untuk umum gitu kan. Biasanya itu sebulan sekali suka ada gitu ya dari luar kota untuk kajian umum gitu. Oh gitu, misal ada ustadz dari luar, kadang-kadang juga kita adakan juga. Selain daripada kajian, biasanya ini juga tidak termasuk program, tapi kami memfasilitasi. Itu misalnya biasanya untuk akad nikah, gitu kan? Boleh akad nikah? Boleh, untuk akad nikah di masjid ini boleh, asal tidak mengganggu jam sholat dan jam kajian. Oh baik, Ya, artinya di luar jam itu boleh. Di luar jam itu boleh, silakan. Iya. Itu juga boleh bisa. Gitu. Masjid. Ini kan masjid apa yang bisa bermanfaat untuk umat silakan. Selama itu tidak mengganggu kenyamanan masjid, kebersihan masjid, silakan. Siap. Baik Bang. Ini kan masjid ini boleh dibilang cukup mewah ya. Termasuk ini asli hidup terus mungkin ya. Sama tadi pengajian juga banyak, kajian-kajian juga banyak. Boleh tahu nggak Bang, gimana cara menyiasati untuk operasionalnya? Wah itu beliau pusing ya, banyak bukan pusing lagi, luar biasa. Tapi kalau masalah operasional, alhamdulillah mencukupi lah. Alhamdulillah mencukupi. Kita mengandalkan dari infak, ya sampai saat ini masih tutup. Alhamdulillah. Ya dari jamaah untuk masjid, dari masjid untuk jamaah. Jadi kalau pusing juga. cemas ada Bang ya? Cemas tapi alhamdulillah tutup. Iya. Karena tadi kan ada Jumat Berkah juga tuh makan gratis. Itu kan saya dengar dari Mas Edi. Itu untuk makan gratis itu kita support untuk nasi ya tuh ya. Iya dari masjid. Nasi untuk 3 bakul tuh masjid. Nanti lauknya banyak lah donatur lain juga ya. Dan itu tiap minggu. Kemudian juga tadi kajian. Boleh dibilang hampir tiap hari kecuali akhir pekan ya yang nggak ada kajian. Nah, itu kan lumayan juga tuh untuk operasional. Nah itulah alhamdulillah ketutup dari infak tadi ya. Baik. Siap. Dari donatur ya alhamdulillah sudah percaya ke Masjid Ar-Raudhah. Ada donatur juga tetap siap. Ada kendala ada Bang sejauh ini? Dari yang lain-lain lah mungkin siapa tahu ada kendala ataupun siapa tahu kan yang nonton juga bisa bantu nanti support siapa tahu kan. Iya, kendala keuangan lah. Nah. Ya, tapi alhamdulillah masih ada tutup. Kalau setiap kendala pasti semua masjid rasanya bukan cuma Ar-Raudhah itu ada. Itu kendala. Artinya itu dari mulai mungkin kendala SDM-nya, kendala dari keuangan masjidnya, atau dari pengelolaan macam-macam juga ada. Tapi sejauh ini asal kami bisa komunikasi antar pengurus, itu selalu ada solusi. Selalu ada solusinya seperti apa. Apalagi kan ini jamaah dengan pengurus kan mungkin banyak yang lebih senior nih kan. Betul. Itu gimana Bang tipsnya? Kalau tipsnya ini mungkin nanti waktu ada. Kami dengan para pengurus itu diajak sharing, bukan lebih ke sharing gitu lebih sharing, ambil solusi, ambil jalan tengah gitu ke sana. Karena beliau lebih paham mungkin kan. Lebih pengalaman juga gitu kan. Bagusnya seperti apa? Seperti mungkin pembangunan yang sudah berjalan itu kan. Itu kendalanya luar biasa ketua ya. Gitu. Jadi sampai orang tuh bertanya gitu kan, ini dari mana duitnya? Masyarakat masjid ada gitu kan. Nah, beliau mungkin bisa nyampein nanti gitu kan. Boleh. Silakan Bang. Ini siapa tahu kan pengurus lain punya masalah yang sama gitu kan, mungkin ada tipsnya. Ya kayak pengumuman di luar
di luar masjid ini, Iya. ya kita cari donatur. Alhamdulillah donatur pun juga Support. Dan percaya. Kita kayaknya nggak ganggu uang masjid lah. Gitu ya, artinya kita beruntungnya mungkin strategis ya posisinya, Iya, jadi iya. donatur dekat-dekat sini banyak ya. Iya. Kalau kita membangun tuh ditanya bangun apa, tapi Banyak yang support. Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan ya. Tapi artinya tadi itu ya, intinya kalau ada kendala atau masalah tuh komunikasi. Komunikasi, sharing-sharing, nanti insya Allah ketemu solusinya. Siap. Ini satu Bang, sebelum kita ke penutup, ada teman-teman nih kemarin yang nanya tentang, mohon maaf nih, tentang parkir katanya. Sebenarnya kalau dari pengurus tuh gimana Bang yang masalah parkir? Ya kalau parkir itu sebenarnya Ya. seikhlasnya. Seikhlasnya. Mau dikasih boleh, enggak juga nggak masalah. Nah, oke. Jadi nggak ada harus baku keluar Masjid Ar-Raudhah harus memberi, enggak. Oh iya. Kalau mau infak silakan, enggak juga boleh. Oh, ya. Jadi jangan takut ke Ar-Raudhah, takut apa yang parkir, enggak masalah. Nah, jangan sampai tidak mau ke masjid gara-gara itu ya. Gara-gara parkir. Tapi kalau memang ada rezekinya enggak apa-apa lah, kasih itu kan. Ya, insya Allah cukup jelas ya. Iya. Baik. Oke Bang, Tidak ada pungutan wajib. pungutan wajib tidak ada, tapi sukarela. Iya. Dan jumlahnya pun bebas. Bebas. Siap. Oke Bang, jadi kita mau penutup nih. Kira-kira Bang, harapan kedepannya. Tadi ada mau bangun rencana ya, ada mau bangun menara juga. Selain itu ada madrasah juga. Apalagi Bang kira-kira harapan dari pengurus dan harapan untuk masyarakat juga? Ya, Untuk harapan kami dari DKM, Ya, ya mari kita memakmurkan masjid. ya. Memakmurkan masjid, biar masjid ini makmur, ya berguna buat semua lah. Untuk semua, oke. Dari Bang Angga ada? Kurang lebih sama. Iya. Kurang lebih sama, artinya jangan takut ke masjid dimanapun. Ke masjid, silakan ke masjid, terutama ini ke Ar-Raudhah, silakan datang ke Ar-Raudhah, jangan takut akan hal apapun, atau istilahnya yang Gratis semua, ya? yang sentimen di luar tuh, ya maklum lah, namanya juga orang kan, Iya, manusia itu selalu ada, tapi masjid terbuka untuk umum, silahkan gitu. Kami memberikan kenyamanan, fasilitas yang bisa diberikan untuk jamaah, silahkan dinikmati di Masjid Ar-Raudhah. Siap. Alhamdulillah. Baik. Oke. Ini ada lagi Bang mungkin mau disampaikan? Cukup lah. Cukup ya? Ya alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih dulu ke Bang Angga, Andi, mudah-mudahan berkah ini semuanya. Amin. Semoga jadi amal jariah juga. Ini masih cukup muda untuk pengurus masjid. Mudah-mudahan kita pun yang masih muda-muda bersemangat ya. Jadi tidak ada salahnya belajar jadi pengurus masjid. Mudah-mudahan kita juga dapat berkahnya seperti itu ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa saksikan episode berikutnya dari program Cerita Masjid. Kenali, cintai, ramaikan, dan melakukan masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.